Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cikal Ubaidillah Nur Hasan dengan NIM 2306158. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana cara memasukkan transisi dan animasi ke dalam PowerPoint. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas besar mata kuliah praktikum Sistem dan Teknologi Informasi. Sebelum ke video tutorialnya, saya ingin sedikit menjelaskan tentang transisi dan animasi ini. Oke. Pertama dari segi fungsi. Apa sih fungsi transisi dan animasi ini? Kenapa begitu penting dalam PowerPoint? Oke. Jadi transisi dan animasi itu penting di dalam PowerPoint. Fungsinya adalah untuk menambah daya tarik dari PowerPoint tersebut. Jadi jika kita tidak menggunakan transisi dan animasi, PowerPoint itu akan terasa kaku karena tidak ada seperti unsur seninya. Oke, jadi itulah fungsi utama dari transisi dan animasi. Lantas apa bedanya transisi dan animasi? Pada dasarnya transisi juga bisa juga disebut animasi karena di dalam transisi itu ada sebuah animasi. Oke, transisi itu adalah bedanya transisi dan animasi. Kalau transisi itu untuk slide, jadi buat untuk membuat sebuah animasi antar slide. Ketika kita pindah slide mau animasinya kayak gimana, kayak gitu. Kalau animasi itu biasanya di PowerPoint diterapkannya per objek itu bisa berupa teks atau gambar, atau bisa juga audio, video bisa juga. Oke, kita masuk saja langsung ke video tutorialnya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah PPT yang belum diterapkan transisi dan animasi. Jadi kebetulan ini saya pinjam PPT salah satu dosen di ITG ya, karena di sini belum ada animasinya. Jadi saya ingin menambah daya tariknya dengan menambahkan transisi dan animasi. Oke, langsung saja kita cek dulu, kita lihat. Nah, ini kan kalau dipresentasikan ini belum ada animasi sama sekali, jadi kaku gitu ya. Walaupun secara materi bagus, tapi kalau ditambah transisi akan lebih bagus. Oke, untuk menambahkan transisi, kita masuk ke tab Transitions. Mungkin di laptop atau PC kalian bisa namanya transisi kalau pakai bahasa Indonesia, tapi karena di sini bahasa Inggris, saya jadinya di PowerPoint-nya bahasa Inggris, Transitions. Masuk ke tab Transitions. Nah, di sini ada banyak pilihan transisi yang bisa kalian coba dan juga ada pengaturannya. Di sini saya akan menyontohkan untuk transisi yang mudah-mudah dulu, yaitu push play. Push, kita coba push. Nah kan kalau pakai animasi jadi lebih menarik sehingga audiens lebih tertarik untuk melihat PowerPoint kalian. Kita coba. Nah, itu untuk menerapkan ke semua slide, jadi kita gak perlu satu-satu push gak perlu, soalnya lama. Kita bisa langsung apply to all. Kita coba apply to all, dan nah otomatis akan diterapkan ke semua slide. Nah, ini tandanya ini ada gambar bintang, berarti udah ditambahin transisi atau animasi. Kita coba dipresentasiin. Nah, ini slide pertama. Semuanya kan jadi pakai transisi. Oke, segitu. Sekarang ke sebelah sini. Nah, di setiap animasi ada sebuah settingan untuk effect optionsnya. Setiap animasi beda-beda ya. Untuk push sendiri ini ada from bottom, jadi kalian ingin si transisinya itu muncul dari mana, apakah dari atas, bawah, kanan, kiri. Kita
untuk defaultnya kan ini from bottom, berarti dari bawah, seperti yang kita lihat tadi juga kan dari bawah. Sekarang kita akan coba satu-satu ini from left. Nah kan jadi dari kiri from left, terus nah dari kanan from right, terus dari atas. Nah oke, segitu mungkin untuk effect option. Kemudian ke sebelah sini kalian juga bisa menambahkan suara ketika transisi tersebut masuk ya. Misal di sini ada suaranya, bisa kalian siapkan untuk jika ingin membuat suara yang custom. Tapi di sini ada juga ada bawaan dari PowerPoint-nya, ada bomb. Kita coba yang bomb. Nah, jadi bomb. Jadi ini ketika slide-nya masuk akan ada suara bom bareng sama slide-nya. Gak percaya, kita coba. Nah, suara bom kan. Nah, keren. Oke, untuk suara segitu. Kalau mau nyoba yang kamera, nah ya agak telat ya karena durasinya harusnya jangan kelamaan. Nah kebetulan kita langsung masuk ke yang durasi ini. Kalian bisa menyeting untuk durasinya, apakah ini lama, apakah ini cepat. Di sini kita coba diperlambat jadi 5 detik. Ini otomatis akan masuk lebih lama. Nah begitu durasi ya. Kalian bisa juga apply to all. Kita akan satu apply to all. Nah, terus untuk yang di ini advanced slide, mungkin biasanya Puppet itu kan setiap slide itu untuk berpindah ke setiap slide itu kan harus diklik manual sama mouse. Di sini kalian bisa menyeting agar otomatis pindah slide berikutnya tanpa mengklik mouse. Jadi kita bisa menyetel durasi tiap slide-nya. Untuk mengaturnya kita cukup checklist yang after ini. Untuk ini kalian bisa uncheck, tapi kalau di uncheck kalian gak bisa lanjut ke mouse, gak bisa lanjut ke slide berikutnya dengan mouse. Tapi kita akan pakai aja lah. Untuk after kita coba 5 detik. Nah kita coba ya, mulai. Saya gak akan pakai mouse. Setelah 5 detik akan lanjut secara otomatis. Nah seperti itu. Jadi kita tidak perlu menekan mouse ya. Oke, mungkin untuk transisi cukup sekian. Sekarang kita masuk ke animasi. Selanjutnya kita masuk ke tab animations untuk mengatur animasi pada tiap objek yang ada di dalam slide. Untuk mengatur animasi ke dalam sebuah objek yang ada di objek, kita bisa klik terlebih dahulu objek yang ingin kita tambahin animasinya. Untuk sebagai contoh, jika kalian ingin mengatur animasi pada gambar logo ini, kita klik. Nah di sini ada banyak pilihan animasi. Kalian bisa coba satu persatu sesuai selera kalian di rumah. Saya akan coba yang float in. Nah bedanya, jika kita belum memasukkan animasi ke dalam objek, ini si objek ini akan menyatu dengan slide. Nah jadi akan muncul bersamaan ketika transisi masuk. Kita coba pakaiin animasi float in. Nah kita klik. Nah objek ini jadi terpisah dengan slide, jadi gak bareng gitu. Tapi bang, saya ingin bareng. Nah kita bisa juga dibarengin pakai tapi itu nanti kita ke effect option dulu. Nah effect option juga sama kayak transisi, kalian bisa atur ini sesuai selera. Tiap animasi juga beda ya. Ini float up berarti munculnya dari atas, kalau float down berarti dari bawah ke bawah munculnya. Oke, di sini juga ada nomor 1 ya. Jadi maksud dari nomor ini adalah
urutan dari animasinya. Jadi animasi ini akan muncul setelah animasi 0 muncul. Animasi 0 di sini adalah transisi ini, transisi slide ini. Tapi jika ingin bareng, kita bisa juga mengaturnya ke bagian yang di sini. Start. Ini kan defaultnya start on click. On click kita bisa setting ke yang with previous. With previous berarti animasi bakalan muncul bersamaan dengan animasi yang sebelumnya. Yakni kalau di sini kan transisi, berarti bakal muncul bareng sama transisi. Sedangkan after previous itu masuk setelah animasi yang sebelumnya masuk gitu. Tapi kebetulan di sini animasinya baru satu. After previous ini gak bakalan beda jauh sama on click. Hanya saja bedanya on click itu manual, diklik sama mouse. Kita coba yang with previous. Oke. Yang with. Nah, otomatis ininya angkanya berubah menjadi 0 yang berarti bareng sama yang ini. Kita coba ya. Gak perlu diklik bakal bareng muncul. Nah, kita akan coba yang after previous, tapi sebelumnya kita harus menambahkan animasi satu lagi ke dalam sebuah objek. Sebagai contoh, saya akan masukkan ke objek teks ini sama float in. Jangan float in kita wipe aja. Oke, float in juga ya tuh. Float down. Pakai float down. Ini nambah S1 objek. Ini S1 objek berarti langsung satu objek, all at once berarti semua juga. Kali ini per paragraf, tapi karena ini cuma satu paragraf jadi pasti semuanya juga. Kita langsung saja. Nah, ini kan tuh jadi ada nomor 0 dan nomor 1. Ada nomor 0 dan nomor 1. Di sini jika kalian ingin membuat dua animasi ini bersamaan, kalian juga bisa mengubah untuk yang nomor 1 ini jadi with previous. Nah, lihat kita coba. Nah, jadi bareng. Sekarang kita ingin mengubahnya ke berurutan. Misal pengen yang ini dulu muncul, kemudian yang ini muncul. Caranya adalah tinggal after previous. After previous. Bukan after previous. Oke, after previous kita coba. Nah, yang ini dulu muncul, kemudian yang ini sudah berurutan walaupun di sini 0, tapi maksudnya ini enggak bareng gitu. Tapi kalau ini pakai on click, ini 1, ini jadi 2. Jadi urutannya begitu. Ini with previous, ini after previous. Kemudian kalian juga bisa menyetel durasinya juga sama kayak transisi, jadi lebih lama, misal jadi lebih lama. Nah, jadi lebih smooth. Ada juga di sini delay. Delay itu berarti waktu tunda ketika sebelum animasinya masuk. Misal kita waktu tundanya 1 detik. Jadi sebelum 1 detik animasinya gak bakalan masuk. Nah, kan lebih lama karena ada waktu tunda 1 detik sebelum masuk. Ya begitu mungkin video tutorial dari saya, hanya cukup sekian. Mohon maaf masih banyak kurangnya, baik dari penyampaian kata-kata, penyampaian gestur, ataupun dari penyampaian video tutorial ini. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat dan juga menambah ilmu pengetahuan bagi yang menontonnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.